Langit sore di desa Lembah Senja berwarna jingga keemasan, memantul di sawah-sawah yang menghampar. Ayu, seorang gadis berusia 17 tahun, baru saja selesai membantu ibunya di pasar desa. Ia menenteng keranjang anyaman, berisi sayur dan beras, siap berjalan pulang melewati jalan setapak yang sudah biasa ia lalui sejak kecil. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Entah mengapa, angin sore terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk kulit hingga membuat bulu kuduk Ayu berdiri. Pohon bambu yang tumbuh di tepi jalan setapak bergoyang pelan, mengeluarkan bunyi berdesir yang biasanya menenangkan. Tapi kini, terdengar seperti bisikan samar. Ia menatap jalan di depannya. Seharusnya setelah tikungan kecil itu, akan terlihat rumah-rumah penduduk. Namun, yang ia lihat justru deretan pepohonan tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Ayu berhenti, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya salah jalan. Mungkin aku terlalu capek. Jalannya tetap sama, cuma kelihatannya beda, gumamnya. Ia melangkah lagi, namun setiap kali ia melewati satu tikungan, jalan itu selalu berubah. Kadang menjadi tanah berlumpur yang licin, kadang menjadi hamparan rerumputan liar dengan kabut tipis menggantung di atasnya. Ayu mulai gelisah. Desa Lembah Senja tidak pernah punya hutan selebat ini, apalagi dengan kabut setebal ini di sore hari. Suara langkahnya terdengar lebih berat, seolah tanah menahan setiap gerakannya. Sesekali ia mendengar suara ranting patah di belakangnya, tapi ketika menoleh, tak ada siapapun. Aku cuma capek, iya, cuma capek, ucapnya lirih sambil memegang erat keranjang di tangannya. Lalu ia melihat sesuatu. Di antara pepohonan, berdiri sosok perempuan tua dengan kain jarik lusuh dan rambut panjang terurai menutupi wajah. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri sambil menunduk. Ayu terpaku, ingin berlari tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari sela rambut yang kusut, terlihat dua mata hitam pekat, kosong, menatap langsung ke arah Ayu. Bibirnya bergerak, seperti menggumamkan sesuatu. Angin berhenti berhembus, suara serangga pun lenyap. Dunia seolah hening, menyisakan hanya tatapan perempuan itu. Ayu terengah, lalu tiba-tiba suara itu masuk ke telinganya. Suara yang terdengar seperti ribuan bisikan yang diucapkan bersamaan. Jangan pulang lewat sini, atau kau tak akan pulang selamanya. Jantung Ayu berdetak kencang. Ia mundur selangkah, lalu berlari tanpa peduli arah. Nafasnya memburu. Keranjang di tangannya hampir terlepas. Tapi anehnya, setiap kali ia berlari, jalan di depannya tetap berubah. Terkadang ia melihat rumah-rumah warga di kejauhan. Namun ketika didekati, rumah-rumah itu hilang, digantikan hutan lebat. Seolah desa itu hanya bayangan yang mempermainkannya. Langkah wanita berusia 17 tahun itu terhenti ketika ia sampai di sebuah persimpangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada 3 jalan di depannya. Satu jalan tanah kering, satu jalan berbatu dengan kabut tebal, dan satu jalan kecil yang dipenuhi daun kering. Suara bisikan itu kembali datang, kali ini dari segala arah. Pilih jalan yang benar, atau kau akan tersesat di sini. Ayu menggigit bibirnya. Ia menutup mata, mencoba mengingat letak jalan pulang yang sebenarnya. Ibunya pernah berkata, jika ia tersesat di jalan desa, ikuti saja arah sungai. Sungai itu selalu mengalir menuju perkampungan. Maka ia memilih jalan berbatu yang di ujungnya terdengar gemericik air. Namun baru saja ia melangkah, suara langkah lain terdengar dari belakangnya. Cepat, berat, seperti seseorang berlari mengejarnya. Ayu mempercepat langkah, tapi suara itu semakin dekat. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok perempuan tua tadi. Tapi kini jaraknya hanya beberapa meter. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal, menampakkan gigi-gigi hitam dan tajam. Ayu menjerit, berlari sekencang mungkin. Jalan berbatu itu terasa semakin panjang, tapi suara sungai semakin jelas. Ia menembus kabut, hampir terjatuh saat kakinya tersandung batu, namun berhasil bangkit. Akhirnya, ia melihat sungai itu. Airnya memantulkan cahaya jingga dari langit sore. Ia menyeberanginya dengan hati-hati, menapaki batu-batu besar di tengah arus. Begitu ia tiba di seberang, ia menoleh. Sosok perempuan itu tidak ada lagi.
Jalan setapak yang familiar kini terbentang di depannya. Rumah-rumah penduduk mulai terlihat, dan suara ayam berkokok membuatnya sadar ia telah kembali ke desa. Ayu berlari menuju rumahnya, langsung memeluk ibunya sambil menangis. Ia menceritakan semua yang terjadi, tapi sang ibu hanya memeluknya erat dan berkata pelan, "Itu sebabnya, Nak, orang desa dilarang pulang lewat hutan setelah matahari condong ke barat." Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara yang samar terdengar seperti bisikan. Dan di dalam mimpinya, ia kembali melihat persimpangan 3 jalan itu, dengan sosok perempuan tua berdiri menunggunya.